Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mubtada dan khobar. Disimak baik-baik ya. Oke, kita mulai dari pengertian mubtada dan khobar terlebih dahulu. Mubtada khobar adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung subjek dan predikat. Atau jika kalimat dalam bahasa Arab sudah bisa dimengerti, maka bisa disebut dengan susunan mubtada dan khobar. Nah, maksud dari dimengerti itu seperti apa sih? Nah, maksudnya bisa dimengerti itu bahwa kalimat itu sudah jelas. Contohnya begini, pintu itu terbuka. Nah, pintunya terbuka. Sudah jelas toh kalimatnya. Atau ada lagi, kebun itu di belakang rumah. Nah, itu sudah sangat jelas. Itu juga bisa disebut dengan mubtada dan khobar. Jadi kalimat-kalimat yang sudah tidak membingungkan, yang sudah jelas dan kita mengerti maksudnya saat diucapkan itu, maka itu bisa disebut dengan mubtada dan khobar. Baiklah, supaya tidak bingung, kita pelajari dari awal dulu, pelan-pelan saja. Oke, mubtada khobar adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab yang mengandung subjek dan predikat. Nah, subjek itu apa sih? Subjek itu adalah pelaku. Pelaku yang melakukan. Biasanya bisa berupa aku, kamu, dia, mereka. Itu kalau orang. Bisa juga bukan orang. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, subjek adalah mubtada. Jadi kata lain dari subjek itu adalah mubtada. Dan subjek tidak hanya manusia atau nama orang saja. Subjek juga bisa berupa kata benda. Selanjutnya, predikat adalah keterangan. Biasanya dia menjelaskan maksud dari pelaku. Pokoknya itu menjelaskan si pelaku itu. Kemudian dalam bahasa Arab, predikat adalah khobar. Jadi nama lain dari predikat adalah khobar. Predikat biasanya bisa berupa kata sifat, keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan-keterangan lainnya. Baiklah, supaya tidak bingung, mari kita membahas contoh dari susunan mubtada dan khobar dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, kita pelajarinya dari bahasa Indonesia dulu. Kemudian kalau secara Indonesia sudah paham, kita akan mempelajari secara bahasa Arab. Di situ terdapat kata Anissa cantik. Ada anak namanya Anissa. Dia cantik. Nah, maksud dari kalimatnya adalah seperti itu. Di situ terdapat dua kata. Yang pertama Anissa, yang kedua cantik. Anissa itu berperan sebagai subjek atau nama lainnya adalah pelaku. Sedangkan cantik berperan sebagai predikat atau keterangan. Nah, jadi kata cantik di sini tuh menjelaskan si Anissa ini. Seperti itu. Seperti kata di bawah itu, kata di atas sudah jelas bahwa yang cantik adalah Anissa, sehingga bisa disebut dengan susunan subjek dan predikat. Kemudian kita masuk ke contoh susunan mubtada dan khobar dalam bahasa Arab. Ini masih menggunakan kata yang sama, yaitu Anissa cantik. Bahasa Arabnya adalah
Anisa jamilatun. Kata Anisa itu adalah berperan sebagai mubtada. Masih ingat? Mubtada adalah pelaku. Pelaku di sini adalah seorang bernama Anisa. Kemudian khobarnya adalah jamilatun. Dia menjelaskan si Anisa. Anisa itu cantik loh, gitu. Yang menjadi mubtada adalah Anisa dan yang menjadi khobar adalah jamilatun. Oke, contoh dalam bahasa Indonesia lagi. Di situ ada kata buku di atas meja. Berarti ada buku di atas meja. Buku ini disebut subjek. Loh, kan bukan pelaku, Kak. Kenapa disebut subjek? Nah, jawabannya adalah tidak semua subjek itu adalah pelaku. Tidak semua subjek itu adalah nama orang. Jadi, bisa berupa banyak hal. Kalau di sini, dia berupa benda bernama buku. Dia berlaku sebagai subjek karena dia menjadi fokusnya. Kemudian di atas meja itu adalah predikat atau kata keterangan. Jadi menjelaskan bahwa buku itu ada di atas meja. Maka dari itu, buku dinamakan subjek, predikat dinamakan, di atas meja dinamakan predikat. Nah, predikat ini pun tidak melulu kata sifat, bisa kata apapun. Kalau di sini adalah kata menunjukkan keterangan tempat di atas meja. Nah, kalau ini bahasa Arabnya, al-kitabu 'alal maktab. Buku di atas meja. Al-kitabu ini disebut mubtada. Sedangkan 'alal maktab itu disebut khobar. Nah, sudah bisa dimengerti ya? Baiklah, sekarang coba kalian lihat di buku kalian masing-masing. Di keterangan yang poin B, kata yang bergaris bawah adalah mubtada. Jadi mubtada itu biasanya ada di awal kalimat atau ada di awal kata. Coba kalian lihat itu. Kata yang bergaris bawah adalah kata-kata yang berada di awal atau yang pertama. Sedangkan kata yang bercetak tebal atau yang disebut khobar itu letaknya setelah mubtada. Jadi susunannya adalah mubtada dulu, kemudian setelah itu baru khobarnya. Mubtada dulu, baru khobarnya. Kemudian kita sekarang akan membahas contoh-contoh yang ada di situ. 3 contoh itu kita akan membahas yang pertama adalah al-hadiqatu wara'al baiti. Al-hadiqatu itu bermakna kebun itu. Kemudian wara'al baiti bermakna di belakang rumah. Al-hadiqatu adalah pusatnya atau fokus pembahasan, yaitu kebun. Kebun itu kenapa? Kebun itu wara'al baiti. Kebun itu di belakang rumah. Sehingga subjeknya adalah al-hadiqatu dan predikatnya adalah wara'al baiti. Sehingga bisa ditemukan bahwa mubtada'nya adalah al-hadiqatu dan predikatnya adalah wara'al baiti. Susunannya itu berlaku dengan contoh kedua dan contoh ketiga.
Al-wisadatu itu mubtada. Alas-sariri adalah khobar. As-sayyaratu itu adalah mubtada. Amamad darajah itu adalah khobar. Jadi susunannya mubtada dulu, kemudian baru khobar. Itu mutlak. Jadi kalian ingat-ingat, yang di depan itu pasti mubtada, setelah mubtada pasti khobar. Seperti itu. Ternyata selain susunan mubtada khobar, itu juga ada susunan lain loh. Namanya mubtada muakhor dan khobar muqaddam. Nah, itu kayak gimana sih susunannya? Oke, simak aja. Kali ini akan Kak Oma bantu jelasin, semoga bisa paham. Yang pertama adalah khobar muqaddam. Adalah khobar yang letaknya di awal kalimat. Biasanya khobar itu letaknya setelah mubtada kan, bukan di awal kalimat. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa yang pertama yang letaknya di depan adalah mubtada, kemudian khobar. Tapi ini berbeda. Kalau khobar muqaddam itu khobarnya dulu, baru mubtadanya. Nah, karena itulah dia dinamakan khobar muqaddam. Jadi yang berubah hanya posisinya saja. Tapi statusnya dia tetap khobar meskipun dia ada di awal kalimat. Kemudian mubtada muakhor adalah mubtada yang terletak di akhir kalimat. Biasanya susunannya adalah mubtada dulu, kemudian khobar. Tapi karena mubtadanya terletak di akhir kalimat atau setelah khobar, maka dia dinamakan mubtada muakhor. Sama saja kayak khobar muqaddam tadi, yang berubah hanya posisinya. Tapi status mereka masih sama, masih tetap menjadi mubtada dan masih tetap menjadi khobar. Hanya letaknya saja yang berubah. Contoh khobar muqaddam dan mubtada muakhor dalam bahasa Indonesia. Susunan mubtada khobar contohnya adalah sungai itu ada di samping jalan. Ini adalah susunan mubtada khobar. Sungai sebagai mubtada, di samping jalan sebagai khobar. Kemudian bagaimana kalau susunannya diubah menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhor? Gampang banget. Yang khobarnya yang di belakang itu tinggal pindahin ke depan. Jadi di samping jalan ada sungai. Di samping jalan ini adalah sebagai khobar muqaddam. Sedangkan sungai atau ada sungai itu adalah mubtada muakhor. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh menggunakan bahasa Arab. Yang pertama ada susunan mubtada khobar dengan kalimat al-khadiqatu wara'al baiti. Kebun itu di belakang rumah. Al-hadiqatu adalah sebagai mubtada dan wara'al baiti sebagai khobar. Susunannya cocok ya, diawali dengan mubtada kemudian khobar. Bagaimana kalau kita merubahnya menjadi susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhor? Kita tinggal balik saja. Tadi siapa yang jadi khobarnya? Wara'al baiti kan? Nah, wara'al baiti ini kita pindahin ke depan supaya dia menjadi khobar muqaddam. Kemudian begitu pula
dengan mubtada'nya. Supaya jadi mubtada' muakhor atau mubtada' yang letaknya di belakang, maka al-hadiqatunya pindahin ke belakang setelah waro al-baiti. Nah, karena dia dipindah, ada yang berubah, alnya harus hilang dan harokat terakhir itu dipakai domatain. Nah, ini adalah perbandingan dari khobar muqaddam dan mubtada muakhor sama susunan mubtada khobar biasa. Nah, ini ada di buku, kalian juga bisa lihat di buku kalian. Ini kalau dibandingkan, mereka itu secara kata tidak berubah. Yang berubah hanya posisinya. Coba diperhatikan dulu. Hanya saja mubtada yang awalnya memiliki al dan diakhiri dengan dhamma saja, itu saat menjadi mubtada muakhor harus dibuang alnya dan di akhir katanya itu menggunakan dhammatain. Contohnya yang awalnya al-hadiqatu menjadi hadiqatun, yang awalnya wisadatu menjadi wisadatun, yang awalnya as-sayyaratu menjadi sayyaratun. Seperti itu.